Apa itu karakternya? Sejak awal bangsa Indonesia adalah bangsa yang bineka, yang beragam dalam suku, agama, ras, adat istiadat, golongan, dan sebagainya, yang membentuk bangsa Indonesia yang berproses secara milestone mulai tahun 1908. Ya. Kemudian 1926 Kongres pertama Pemuda, 2 tahun kemudian 1928 Kongres kedua Pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda, dan seterusnya kulminasi pada 17 Agustus 1945 sah kita menjadi negara yang berdaulat. Dan hari ini kita melanjutkan perjalanan bangsa Indonesia menuju suatu episode yang telah dihitung oleh banyak ahli bahwa pada 10, 20, 30 tahun mendatang Indonesia akan berada di kelompok 5 besar dari negara-negara hebat di dunia. Bayangkan itu. Tetapi ternyata apa yang kita alami sebagai anak bangsa, kita harus berani otokritik bahwa intoleransi, bahwa faham-faham radikalisme menjadi virus-virus pembusukan dari dalam yang menghalangi masa depan anak-anak bangsa Indonesia, terutama generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha, yang dalam 10-15 tahun mereka harus pasti punya masa depan. Maka mereka-mereka yang menjadi pelaku-pelaku penyebar luasan informasi-informasi yang memprovokasi, sikap-sikap dan tindakan intoleransi, serta faham-faham radikalisme, sesungguhnya merekalah yang mau menghancurkan masa depan generasi milenial bangsa Indonesia, generasi Z, generasi Alpha, dan itu adalah anak-anak bangsa Indonesia semua. Pak, saya punya satu pertanyaan, Pak. Mohon maaf kalau saya salah, mungkin boleh dikoreksi, Pak. Ini awam, Pak. Tadi Bapak katakan bahwa Indonesia bahkan diprediksi bisa menjadi 5 negara besar, negara hebat di dunia, Pak. Tetapi ada pembusukan dari dalam, Bapak katakan demikian. Nah, Pak, saya melihatnya begini, Pak, dulu waktu saya muda, waktu saya masih kecil, kok rasanya polarisasi itu tidak sampai setajam sekarang ini, Pak. Tapi makin hari kian tajam. Nah, ketika Bapak sebut mengenai pembusukan dari dalam, apakah mungkin ada intervensi asing di dalamnya, ibarat seperti kuda Troya yang dimasukkan dari dalam, Pak? Pandangan itu tidak kita tampik, tetapi jangan lalu membawa pikiran kita untuk menempatkan pihak asing sebagai pihak utama yang akhirnya bangsa Indonesia tidak merasa bersalah. Kalaupun ada, kalau kita tidak memberi ruang, kita itu adalah bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia tidak memberi ruang akan anasir-anasir asing, tidak akan terjadi. Sekarang misalnya kenapa Singapura bisa terus menanjak? Apakah dia tidak ada tekanan-tekanan atau upaya-upaya dari luar? Misalnya ini kita ambil contoh ya. Atau Australia misalnya, atau Korea Selatan misalnya. Sehingga untuk menjawab itu, ini menjadi pembicaraan publik di Indonesia yang sangat mudah menyalahkan asing, tetapi tidak sering atau sangat jarang dia menunjuk dirinya sebagai aktor dan pelaku. Memang tidak bisa kita bantah bahwa interconnectedness oleh bangsa-bangsa, terutama setelah globalisasi, itu maka tidak bisa lagi kita bikin tembok untuk menghalangi penetrasi pengaruh luar. Kita ingat 1 atau 2 dekade yang lalu Arab Spring misalnya. Sejak terjadi konflik di Timur Tengah, sudah dibahas
disampaikan bahwa kalau kita tidak hati-hati, dampak dari konflik di wilayah itu akan bisa masuk di sana. Kita ingat ada putra-putra Indonesia yang ikut berjuang di Afghanistan misalnya. Dari pejuang itu kemudian kembali ke Indonesia setelah pesta di Afghanistan selesai. Kemudian berlanjut lagi menjadi kelompok-kelompok yang ikut ISIS di Syria. Nah, kemudian the returning foreign fighters, foreign di sananya, ketika kembali di sini kan orang-orang kita. Ini menyebarluaskan semangat, mimpi-mimpi, hayalan-hayalan kepada bangsa-bangsa yang polos ini, gitu loh. Nah, pertanyaannya lalu, siapa yang kita salahkan? Arab Spring yang kita salahkan? Ya enggak lah, harus blame yourself. Berani kita mengatakan ini karena kita sendiri yang mau menghancurkan bangsa kita yang luar biasa hebat ini. Maka ketika orang melihat kita saling cakar-cakaran, saling menghancurkan, kira-kira orang luar akan menamakan bangsa Indonesia itu bangsa apa, Pak? Kira-kira apa, Pak Rio? Saya bisa menjawab daripada nunggu nanti waktunya habis. Jago kandang. Ketika cakar-cakaran, tidak ada istilah yang lebih tepat untuk disematkan kecuali bangsa yang jago kandang. Itu penghinaan sebenarnya. Saya dari kecil sudah terbiasa baca buku-buku silat Koping Ho di Sumba. Karena di sana tidak ada buku yang lebih hebat. Tabu bagi satu perguruan untuk saling kelahi. Ilmu itu adalah ilmu yang sangat dalam dan itu bukan hanya ada di perguruan silat. Itu ada di bangsa yang beradab. Haram hukumnya bagi sesama bangsa untuk cakar-cakaran sendiri. Kalau hebat, lawan bangsa lain. Itu. Wow, luar biasa. Ini ngomong soal jago kandang, saya jadi mau ngomongin tentang perang, Pak. Beberapa tahun terakhir saya sering kali dengar bahwa katanya perang kita ke depan itu bukan lagi perang fisik. Katanya demikian, Pak. Ya. Begitu kan, perang ideologi dan lain sebagainya, Pak. Tetapi perlukah kita memperkuat pertahanan alat militer kita dan lain sebagainya? Karena apa? Karena saya rasa pun juga nggak ada yang sangka tiba-tiba terjadi perang Rusia dan Ukraina saat ini, Pak. Bagaimana, Pak, Bapak menyikapi tentang hal ini? Sebenarnya perang Rusia Ukraina itu atau invasi Rusia terhadap Ukraina adalah satu teater perang fisik yang dipertontonkan oleh abad 21. Kalau kita urut dalam 2 dekade terakhir, mulai tahun 91 sebenarnya serangan sekutu Amerika dan sekutunya pada Irak sudah mengingatkan kita bahwa perang fisik itu tinggal kapannya. Dan setelah tahun 91 kita lihat tahun 2003 lalu perang Teluk kedua terjadi juga di tempat yang sama. Dan setelah itu berlanjut di Syria, di Libya dan sebagainya. Dan hari ini kita menyaksikan bagaimana bangsa besar Rusia menginvasi bangsa kecil Ukraina. Pelajaran yang harus kita ambil adalah apa mungkin kita juga akan menghadapi situasi yang sama yang dialami Ukraina. Kita berdoa jangan sampai terjadi karena kita jangan pernah berpikir untuk mengalami masa itu. Karena lihat saja di televisi sekarang betapa hancurnya Ukraina. Siapakah yang hancur itu? Pertama dan terutama adalah bangsa Ukraina. Hancur-hancuran hanya dalam waktu sebulan 3 hari. Hari ini sebulan 3 hari kan? Atau sebulan 5 hari. Maka jangan sampai itu terjadi di bumi Nusantara yang indah ini. Ketika sebuah negara besar akan menginvasi Indonesia. Maka pelajaran dari perang di Ukraina itu jangan kita buang. Take a lesson, karena kita juga punya hotspot di Laut Natuna Utara yang beberapa waktu ini sudah diklaim. Dan kalau itu terjadi, apakah kita siap? Pertama kali bangsa Indonesia bertanggung jawab atas kedaulatannya. Tentara
adalah kekuatan inti, tetapi seluruh rakyat Indonesia adalah kekuatan dasar. Walaupun terminologi itu sudah tidak sering lagi kita dengar, tapi saya lebih suka pakai terminologi itu, walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, komponen pertahanan negara yang membentuk sistem pertahanan Indonesia, sistem pertahanan semesta dibagi 3. TNI sebagai komponen utama, rakyat dan semua sumber dayanya dibagi dalam komponen cadangan dan komponen pendukung. Tetapi dari situ kita lihat bahwa every one of the nation is responsible to protect our home ground. Maka siaplah, kalau kita bangsa yang lemah, ibarat tubuh gampang dimasuki oleh virus. Tapi kalau kita punya kekebalan tubuh kuat, maka bangsa yang besar pun tidak akan segampang itu menginvasi. So, pesan moral melalui podcast ini adalah, buatlah dirimu, hai generasi milenial, generasi Z dan generasi Alpha, menjadi orang-orang yang hebat, yang sama dengan orang-orangnya bangsa maju. Baik, pesan yang sangat luar biasa. Jadi jangan pernah kita merendahkan diri kita sendiri. Dan juga jangan jago kandang. Jadilah orang yang hebat. Betul ya Pak ya? Betul. Dan kalau Daud bisa menjadi orang yang hebat, kita memiliki Tuhan yang sama. Yang sanggup membuat seorang Jan Peter Ate menjadi orang yang hebat. Kita semua juga bisa menjadi orang-orang yang hebat di dalam tuntunan Tuhan. Kuncinya adalah persatuan dan kesatuan adalah kekuatan bangsa. Bangsa manapun sama itu, bahwa kekuatan yang paling hebat dan tidak bisa dikalahkan ada pada persatuan dan kesatuan bangsa. Wow, luar biasa. Rasanya saya masih belum puas mengorek lebih jauh dari seorang yang sangat luar biasa di sebelah saya ini. Satu kehormatan bagi kami Pak. Metanoia Muki TV, Bapak Jan Peter Ate boleh berkenan hadir, memberikan banyak sekali pemikirannya yang pasti akan menjadi insight-insight dan pelajaran yang sangat baik, khususnya bagi generasi milenial sekarang ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Maju terus dan tetap berkarya untuk Indonesia. Terima kasih atas perhatian seluruh viewers Metanoia Muki TV dimanapun Anda berada saat ini. Dan saya percaya kami akan terus menyajikan tayangan-tayangan yang pastinya akan memberkati setiap kita. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.